Halo semuanya, baiklah saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan suatu masalah program linear dengan menggunakan beberapa metode. Jadi di video kali ini yang saya akan gunakan yaitu metode simplex dan analisis sensitivitas. Sebenarnya ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah program linear. Namun saat ini saya akan menjelaskan yaitu metode simplex dan juga analisis sensitivitas pada metode-metode yang ada. Lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode simplex. Nah, apa sih itu metode simplex? Jadi saya akan menyinggung sedikit tentang metode simplex. Jadi metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linear yang memiliki jumlah variabel lebih dari 2. Jadi kalau misalnya kita memiliki masalah yang memiliki variabel 3, 4, atau 5, dan seterusnya, maka kita dapat menggunakan metode simplex. Nah, lanjut saja. Jadi misalkan diberikan suatu permasalahan linear meminimumkan Z, itu Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dikurang 2x3 dengan kendala itu ini, dengan x1, x2, dan x3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita masuk pada penyelesaian. Nah, untuk fungsi objektif, kita dapat mengubahnya menjadi ini. Z dikurang 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. Kemudian, fungsi objektif dan fungsi kendala kita ubah dalam bentuk kanonik. Dengan fungsi objektif menjadi seperti ini. Z dikurang 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 dan ditambah 0s3 sama dengan 0. Dia ditambah variabel slash s. Jadi variabel slash ini yaitu penambahan pada pertidaksamaan berbentuk kurang dari sama dengan. Nah, jadi bukan hanya di fungsi objektif, fungsi kendala juga akan ditambahkan variabel slash, yaitu untuk mengatasi kekurangan. Jadi untuk kendala yang pertama kita tambahkan dengan S1, kendala yang kedua kita tambahkan S2, dan kendala yang ketiga kita tambah S3. Kemudian bentuk kanonik ini kita akan bawa ke dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Jadi ini adalah bentuk tabelnya. Kemudian kita akan menggunakan metode simplex karena dia meminimumkan Z, maka kita akan mencari basis mana yang akan keluar dan non-basis mana yang akan masuk basis. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa S1, S2, dan S3 adalah variabel basis dan X1, X2, dan X3 adalah variabel non-basis. Nah, kita perhatikan di sini, kita lihat nilai di baris Z. Jadi di sepanjang baris Z kita lihat variabel non-basis mana yang memiliki nilai positif paling besar. Dan ternyata dia berada di kolom X3. Jadi X3. Jadi variabel non-basis S3 akan masuk basis.
Kemudian kita akan mencari tahu variabel basis mana yang akan keluar basis. Itu dengan cara seperti ini. Nilai pada penyelesaian kita bagi dengan nilai pada kolom X3. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ternyata rasio, kita akan melihat rasio yang nilainya positif minimum. Nilai positif yang paling kecil. Dan ternyata dia berada di baris S3. Jadi S3, variabel basis S3, dia akan keluar basis. Jadi X3 akan masuk basis dan variabel S3 akan keluar basis. Kemudian kita akan masuk pada iterasi. Nah, di sini kita akan mengubah nilai pada kolom X3. Karena S3 akan keluar basis, dia akan digantikan oleh X3 nanti. Jadi, kita akan mengubah nilai pada kolom X3 dengan 2, kita akan mengubahnya menjadi 1, dan ini kita akan mengubahnya menjadi 0. Tentu saja, pada saat mengubah nilai ini, tentu saja nilai-nilai yang lain pada kolom ini juga akan berubah. Semuanya akan dilakukan perhitungan. Nah, yang pertama kita akan mengganti nilai S3, mengganti basis S3 menjadi X3, dan baris baru X3 yaitu baris S3 dibagi 2. Jadi baris ini kita akan bagi dengan 2. Ini untuk baris baru X3. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, maka akan didapat ini. Baris baru X3 yaitu ini. Dan nilai pada kolom X3 dia sudah menjadi 1. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada baris Z. Dengan nilai 2 ini kita akan mengubahnya menjadi 0. Dan tentu saja semua nilai pada baris Z juga akan berubah. Juga semuanya akan dilakukan perhitungan, yaitu sebagai berikut. Baris baru Z, yaitu baris Z kita kurangi dengan 2 dikali dengan baris baru X3. Nah, ini dia 2 dikali baris baru S3. Setelah kita melakukan perhitungan, hasilnya yaitu ini. Kemudian kita simpan nilai ini. Baris Z kita akan kurangi dengan nilai ini. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, hasilnya yaitu ini. Jadi baris baru Z yaitu ini. Nah, selanjutnya, kita perhatikan bahwa nilai pada baris Z dan baris X3 sudah berubah. Kemudian kita akan melakukan perubahan pada baris S1. Dengan X3 kita akan mengubahnya nilai 1 menjadi 0. Itu dengan cara baris S1 kita kurangi dengan 1 dikali baris baru X3. 1 dikali baris baru X3. Nah, karena 1 dikali baris baru X3 sama dengan baris baru X3, maka kita akan langsung melakukan perhitungan baris Z, baris S1 dikurang baris baru X3.
Ini dia. Setelah kita melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan hasil ini. Jadi ini adalah baris baru S1. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada baris S2. Jadi kita akan mengubah nilai 1 menjadi 0, yaitu dengan cara baris baru S2 sama dengan baris S2 kita kurangi dengan 1 dikali baris baru X3. Nah, karena 1 dikali baris baru X3 sama dengan baris baru X3, maka akan langsung melakukan perhitungan. Nah, ketika kita melakukan perhitungan, hasilnya yaitu seperti ini. Kita akan mendapatkan hasilnya ini. Jadi ini adalah baris baru S2 dengan nilai 1 sudah menjadi 0. Kemudian untuk nilai-nilai yang tadi yang telah kita dapatkan, kita buat tabel baru. Nah, ini adalah tabel barunya. Nah, kita cek di tabel ini. Apakah ini sudah sampai pada penyelesaian optimum atau belum? Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita perhatikan di baris set. Kita lihat apakah masih ada nilai positif pada fungsi, pada basis, pada nilai non-basis. Nah, karena sudah tidak ada yang positif, maka ini sudah mencapai penyelesaian yang optimum dengan nilai meminimumkan Z sama dengan negatif 12, dengan X3 sama dengan 6, dan variabel slack S1 dan sama dengan 4, S2 sama dengan 1. Nah, karena sudah mendapatkan hasil yang optimum, maka iterasi ini dihentikan. Jika masih ada nilai positif di baris set, maka iterasi akan dilanjutkan. Namun, karena ini sudah tidak ada, maka ini sudah mencapai nilai optimum. Nah, demikianlah penjelasan mengenai metode simplex. Selanjutnya, kita masuk pada analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter pada model terhadap perubahan kinerja sistem pemodelan. Jadi, analisis sensitivitas ini dia mempelajari perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Nah, analisis sensitivitas ini dia dilakukan pada metode grafik dan juga pada metode tabel simplex. Namun yang akan saya jelaskan saat ini yaitu hanya pada metode grafik. Nah, lanjut saja. Nah, misalkan diberikan suatu permasalahan program linear dengan fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 dengan fungsi kendalanya yaitu ini, dengan syarat x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Kita mengubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan menjadi ini. Nah,
pada metode grafik saat ini saya akan menggunakan metode titik pojok. Setelah diubah, selanjutnya akan ditentukan titik koordinat atau titik potong pada setiap persamaan. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita akan mendapatkan titik potong pada persamaan yang pertama, yaitu berada pada titik 50,0 dan pada sumbu Y 0,100. Kemudian pada persamaan yang kedua, kita akan mendapatkan titik koordinat pada sumbu X yaitu 80,0 dan pada sumbu Y 0,40. Sedangkan pada titik potong pada persamaan yang ketiga, yaitu dia berada pada titik X 45,0. Nah, kemudian dengan menggunakan metode eliminasi pada persamaan 1 dan 2, maka akan didapat perpotongan koordinat pada kedua persamaan tersebut. Dia terletak pada titik 40,20. Nah, selanjutnya ini adalah grafik dari persamaan-persamaan yang tadi, persamaan pada fungsi kendala, dengan titik B adalah perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2, dia berada pada titik 40,20. Ini adalah daerah penyelesaian Nah, titik pojok pada daerah penyelesaian ini berada pada titik A 0,40, titik B 40,20 dan pada titik C 45,0. Kemudian pada titik-titik pojok ini kita akan substitusikan pada fungsi objektif untuk mencari nilai optimum, memaksimumkan Z. Jadi ini adalah fungsi objektifnya. Kemudian ketika kita melakukan perhitungan, kita akan menemukan bahwa nilai maksimum pada fungsi objektif dia terdapat pada titik B 40,20 dengan nilai 220. Nah, setelah kita melakukan perhitungan ini, kita akan masuk pada analisis sensitivitas pada metode grafik. Nah, ini adalah fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Kita menemukan bahwa nilai pada X1 yaitu 40, X2 sama dengan 20, dan nilai maksimum Z sama dengan 220. Nah, nilai X1 dan X2 ini dia berada pada titik B 40,20. Nah, dengan analisis sensitivitas, kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi jika nilai pada fungsi objektif dan fungsi kendala itu berubah. Nah, yang pertama, perubahan koefisien pada fungsi objektif. Jadi misalkan terdapat fungsi objektif dia memaksimumkan atau meminimumkan Z, koefisien dia adalah C, dimana karena fungsi kendalanya, fungsi objektifnya yaitu memaksimumkan, maka kita akan gunakan ini. Nah, pada fungsi memaksimumkan kita memiliki persamaan Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2. Jadi nilai C1 yaitu 4 dan nilai C2 yaitu 3. Dengan gradien yaitu negatif C1 per C2.
Kita perhatikan yang ini. Nah, untuk M1 dan M2, M1 adalah kendala yang pertama dan M2 adalah kendala yang kedua. Itu gradien pada kendala yang pertama dan gradien pada kendala yang kedua. Dengan menggunakan ini, kita akan mendapatkan hasil ini. Jadi pada kendala yang pertama, atau M1 yaitu negatif 2, M2 yaitu negatif 1/2, dan pada fungsi objektif negatif 4/3. Nah, misalkan C1 tetap. Nah, pada C1 tetap, kita perhatikan ini. Jadi pada saat C1 tetap, nilai 4-nya tetap dan koefisien pada X2 akan berubah. Nah, kita substitusikan nilai M1 dan M2 yang sebelumnya. Dia menjadi seperti ini. Dan ketika kita melakukan operasi aljabar, kita akan mendapatkan hasil ini. Jadi nilai C2 dia berada di antara 2 sampai 12, atau C2 lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 12. Nah, misalkan kita ambil C2 sama dengan 11. Nah, karena C1 tetap, maka nilai koefisien C1 tetap 4 dan koefisien C2 itu berubah. Nah, kita substitusikan nilai titik-titik ini pada fungsi objektif, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Dan kita perhatikan bahwa penyelesaian optimal dia tetap berada di titik B 40,20 dengan nilai 380. Nah, selanjutnya pada saat C2 tetap. Jadi pada saat C2 tetap, jadi nilai ini tetap dan yang akan berubah adalah ini. Dengan mensubstitusikan ini, kita akan menemukan ini. Dan dengan melakukan perhitungan aljabar, kita akan menemukan ini. Nilai C1 lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 6. Itu C2. Nilai C1, ini C1, berada di antara 1 sampai 6. Nah, misalkan kita ambil C1 sama dengan 5. Jadi, koefisien pada X1 dia berubah menjadi 5 dengan koefisien pada C2 itu tetap. Nah, ketika kita melakukan substitusi nilai ini pada fungsi objektif, maka kita akan menemukan hasil yang ini. Dia berada, fungsi nilai optimumnya dia akan berada pada titik B. Dia tetap berada di titik B dengan nilai 260. Jadi, perubahan nilai C1 atau C2 dia akan merubah gradien garis selidik. Perubahan ini mungkin menyebabkan perubahan penyelesaian optimal yang berada pada titik sudut yang berbeda. Dan penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range optimalitas. Nah, selanjutnya perubahan nilai pada right hand side atau disingkat RHS. Nah, nilai RHS pada model program linear menyatakan batasan sumber. Jika nilai RHS berubah, maka nilai optimal Z akan berubah, yaitu akan bertambah atau berkurang. Nah, kita perhatikan bahwa titik B merupakan perpotongan dua garis yang bersesuaian dengan B1 sama dengan 100 pada persamaan yang pertama
dan B2 sama dengan 80, itu pada persamaan yang kedua. Nah, jika nilai B1 berubah, entah itu bertambah atau berkurang, maka grafik juga akan berubah. Yang berubah adalah nilai optimum pada B. Nah, jika nilai B1 berubah di sekitar 100, maka nilai optimum akan berubah di sepanjang garis AE. Nah, misalkan nilai pada B1 dia bertambah menjadi 107 dan berkurang menjadi 90. Maka kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Ini adalah grafik aslinya. Dan ini adalah grafik ketika nilai B1 bertambah dan ini ketika nilai B1 berkurang. Nah, kita melihat perbedaannya bahwa titik B dia akan berubah. Nah, titik koordinat A dia berada pada titik 0,40 dan di E dia berada pada titik 45,17,5. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilai koordinat A dan E pada persamaan kendala yang pertama, maka kita akan menemukan hasilnya seperti ini. Dengan range visibilitasnya untuk B1, yaitu dia berada di antara 40 sampai 107,5. Jadi B1 lebih besar sama dengan 40, lebih kurang sama dengan 107,5. Titik optimal B tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua jika perubahan nilai B1 sebesar delta, yaitu delta lebih besar sama dengan negatif 60, lebih kecil sama dengan 7,5. Nah, mengapa dia negatif 60 dan 7,5? Kita perhatikan bahwa untuk kendala yang pertama, dia 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Jadi, untuk mendapatkan nilai 40, maka dia harus dikurangi 60. Dan untuk mendapatkan nilai 107,5, dia harus ditambah 7,5. Nah, jika B1 sama dengan 100 ditambah delta, maka dapat ditentukan nilai variabel keputusan baru dalam penyelesaian optimal, yaitu 2x1 ditambah x2 sama dengan 100 ditambah delta, itu untuk kendala yang pertama. Dan kendala yang kedua tetap sama, yaitu x1 ditambah 2x2 sama dengan 80. Maka dengan melakukan eliminasi pada persamaan pertama yang kedua akan didapatkan ini. X1 sama dengan 40 ditambah 2/3 delta dan X2 sama dengan 20 kurang delta per 3. Itu di sepanjang ini. Nah, misalkan kita ambil nilai delta itu 5. Karena di sepanjang ini jadi nilai delta termasuk. Maka kita substitusikan nilai delta sama dengan 5 ke dalam persamaan ini. X1 sama dengan 40 ditambah 2/3 delta, maka hasilnya yaitu ini ketika kita melakukan perhitungan. Nah, selanjutnya shadow price. Nah, shadow price adalah perubahan pada nilai fungsi objektif akibat perubahan pada setiap unit komponen. Nah, dengan memaksimumkan nilai Z baru sama dengan nilai Z lama ditambah shadow price kendala I kali BI. Nah, jika dia meminimumkan, maka nilai Z baru sama dengan nilai Z lama dikurang shadow price kendala I kurang dikali BI. Dengan shadow price sama dengan Z akhir dikurang Z awal per kendala akhir kurang kendala awal. Nah, kita perhatikan sebelumnya bahwa nilai B1 sama dengan 100 ditambah delta. Jika kita substitusikan nilai X1
dan X2 yang sebelumnya pada fungsi objektif yang pertama, yaitu 4X1 ditambah 3X2, maka kita akan menemukan hasil ini. Jadi hasil maksimumnya itu ini. Dengan shadow price untuk kendala yang pertama yaitu bernilai 1. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Dan video ini merupakan tugas akhir UAS semester 4 dengan mata kuliah pemrograman linear. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada NC Marvel yang boleh mengajar kami selama 1 semester ini. Saya berharap jika kita bertemu lagi di semester selanjutnya, saya berharap bahwa pembelajaran juga akan tetap berjalan dengan baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.